Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amalia bersama tim ingin mewawancarai warga sekitar mengenai pencemaran lingkungan. Di sini kami sedang bersama Ibu Habibatul Qalbi. Biasanya kan minum teh gitu kan. Pasti ada sisa teh itu yang kantongnya. Kan ada bubuknya tuh. Biasanya itu langsung dibuang aja atau bisa dijadiin pupuk atau gimana, Bu? Biasanya kalau ibu sisa teh itu ibu taruh ke bunga untuk jadi pupuk bunga ibu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi tidak dibuang. Mengenai sampah plastik nih, Bu. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik atau sampah yang nggak terurai. Jadi, adakah upaya Ibu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Kan biasanya kalau kita membeli-beli selalu dikasih sampah plastik. Kalau upaya ibu setiap belanja itu tidak memakai plastik. Ibu biasanya bawa keranjang dari rumah. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau sampah plastik itu ibu bakar. Karena kan dia lama baru hancur ya. 50 tahun aja dia tidak hancur kalau plastik. Kecuali makanan atau rumput gitu kan. Kalau misalnya sampah plastiknya masih bisa dipakai, masih layak dipakai, apakah Ibu simpan lalu digunakan lagi atau bagaimana, Bu? Biasanya seperti ini, contoh untuk plastik minyak ya. Biasanya plastik minyak itu ibu jadikan tempat bunga. Jadi pot bunga. Jadi digunakan lagi dia jadi pot bunga, bukan ibu daur buang. ulang ya, Bu? Ya, seperti itu. Ibu sama keluarga di rumah mungkin sering mengonsumsi buah-buahan. Jadi bijinya tuh Ibu buang atau Ibu tabur di sekitaran rumah supaya nanti tumbuh lagi atau gimana, Bu? Biasanya ibu tabur di samping sekitar rumah, bukan ibu buang. Oh, ada yang tumbuh. Ada, alhamdulillah ada. Seperti di belakang ada pohon jambu, ada pepaya. Mengenai pencemaran lingkungan, apakah di sekitaran rumah Ibu ada pencemaran lingkungan semacamnya? Setahu ibu nggak ada ya untuk saat ini ya, karena belum pernah ada terjadi banjir atau apa, tidak ada. Kalau misalnya di sini kan sekitaran sini ada sekolah tuh, ada biasanya orang lewat-lewat. Nggak ada gitu yang buang sampah, misal habis jajan satu langsung dibuang. Sebenarnya kalau dilihat ya dalam perjalanan pasti ada anak-anak kan suka kali buang sampah tidak pada tempatnya. Siap makan buah. Jangan di lingkungan rumah, di sekolah aja seperti itu. Kadang orang itu tidak tahu sampah itu di mana diletakkan. Iya. Jadi Ibu merasa terganggu. Kalau dibuang sampah di jalan, ibu terganggu. Karena kan nggak indah dipandang mata. Iya. Karena sampah ya kan. Iya. Baik, sekarang kami telah berada di lokasi lain. Di sini kami sedang bersama dengan Ibu Nelly Agustin. Ibu dan keluarga ada mengonsumsi teh gitu kan. Kantongnya itu kan masih berisi serbuk. Apa langsung Ibu buang atau Ibu jadikan pupuk tanaman gitu, Bu? Untuk bubuk tehnya sendiri sangat bermanfaat, apalagi bubuknya itu setelah dipakai tidak dibuang. Jadi dipergunakan untuk kosmetik. Jadi melakukan maskeran setiap malam. Apakah bijinya itu Ibu langsung buang atau Ibu tabur-taburi di sekitaran rumah supaya tumbuh buah nanti lagi, Bu? Bagaimana? Itu kalau konsumsi buah semangka. Jadi kalau buah semangka dan melon itu biasanya biji-bijinya itu memang sengaja disemai dulu di dalam wadah seperti kapas. Jadi setelah itu nanti baru dibuka kapasnya, setelah muncul akar-akarnya nanti baru disebar. Itu disebar kemana aja. Yang penting nanti kalau hidup rezeki, kalau nggak hidup ya nggak rezeki. Masya Allah. Mengenai sampah plastik, adakah upaya Ibu dan keluarga untuk mengurangi memakai plastik? Untuk sampah plastik sebenarnya sekarang ini banyak sekali saudara kita mengkonsumsinya itu secara berlebihan karena mereka belanja dengan menggunakan kantong plastik. Nah, sebaiknya kantong plastik yang masih bagus dan masih bisa dipakai itu tidak dibuang. Jadi kalau ke pasar bisa kita bawa kantong plastiknya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan plastik karena sampahnya itu tidak akan terurai. 1000 tahun pun dia masih ada. Betul, Bu. Kan misal kalau udah yang nggak bisa dipakai lagi, apakah Ibu buang atau Ibu bakar, Bu? Kadang-kadang ada yang dibuang bersamaan dengan sampah, kadang-kadang ada yang ditanam. Kalau dibakar
kadang-kadang di sini cuaca hujan-hujan terus, kadang-kadang susah untuk membakarnya. Apakah di sekitaran di sini ada pencemaran lingkungan? Kalau di sekitaran ruko ini memang terjadi pencemaran lingkungan karena wadah tempat sampahnya itu belum memadai. Jadi kalau misalnya masyarakat di sekitar sini masih membuang sampah, belum ada tempat tong sampahnya. Jadi sehingga sampah itu berceceran. Apakah Ibu sudah berusaha mensosialisasinya kepada warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan? Kalau mensosialisasikannya enggak, karena di sini warga di sini sudah paham akan artinya lingkungan bersih, keindahan ya. Jadi masing-masing sudah membuat apa, cuman tempat wadah sampahnya itu yang kadang-kadang sudah kami letak, kadang-kadang nanti ada anjing, kucing atau apa yang membuat itu berserak lagi sehingga itu menjadi kotor lingkungan yang di depan. Siapa yang harus bertanggung jawab mengenai pencemaran lingkungan ini? Kalau yang bertanggung jawab kita semua, masyarakat semua bertanggung jawab. Cuman kadang-kadang harus dibuatkan peraturannya sehingga masyarakat ini terarah mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lanjut, menurut Ibu, apakah ada dampak yang Ibu rasakan akibat pencemaran lingkungan ini? Ya, untuk dampaknya yang pertama itu bau. Bau udah pasti dari sampah, kalau 2 hari nggak diambil itu sampah pasti berbau ya, polusi udara. Lalu banjir, nah itu rong yang di belakang itu sering tersumbat karena apa, sampahnya tidak ada aliran air yang menuju untuk pembuangannya, jadi tetap tertimbun oleh sampah. Kembali lagi dengan saya bersama dengan tim di lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda, dan juga narasumber yang berbeda. Di sini sekarang saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Nurul Karim. Apakah ampas yang telah Bapak minum itu langsung Bapak buang? Bisa dibuang ke tong sampah. Oh, baik. Apakah Bapak atau keluarga Bapak sering memakan buah? Sering. Apakah bijinya langsung Bapak buang atau Bapak taburi di sekitaran rumah? Kadang dibuang, kadang di lingkungan rumah. Apakah sampah plastik itu Bapak buang atau Bapak jadikan sesuatu yang lebih? Biasa dipisah sampah organik sama non-organik. Jadi yang plastik digabung dan plastik langsung dibuang. Apakah ada upaya dari Bapak agar mengurangi mengonsumsi sampah plastik? Niatnya mau buat tong sampah mandiri, jadi pembakarannya langsung dari sendiri. Selain kita hemat tenaga, hemat waktu, dan mungkin lebih efisien, nggak mencemar lingkungan. Apakah di sekitaran ruang lingkup Bapak atau di sini terjadi pencemaran lingkungan, Pak? Sangat banyak ya. Kalau di lingkungan kerja, pedagang, dan lingkungan rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, banyak. Apakah ada upaya Bapak mengurangi pencemaran lingkungan tersebut? Upaya untuk diri sendiri, kalau untuk lingkungan belum. Apa biasanya dampak yang Bapak terima akibat pencemaran lingkungan tersebut? Karena depan parit dan jalur air, biasa sampah menumpuk. Sampah orang lain menumpuk. Bisa mengakibatkan banjir ya, Pak? Tentu bisa. Yang penting bisa menyebabkan lingkungan nggak sehat, nggak bersih. Biasanya mengapa pencemaran lingkungan tersebut terjadi, Pak? Pasti kalau lihat dari perilaku rumah tangga yang sembarangan membuang sampah. Bahkan sampahnya sebagian, bahkan rata-rata orang buang sampah itu di parit dengan alasan ketika hujan dibawa oleh air. Nyatanya malah menghambat jalur air yang lewat. Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab akan pencemaran lingkungan tersebut? Terutama di sini memang diri sendiri, tapi ada edukasi dari pemerintah itu jauh lebih penting. Baik, sampai sini pertanyaannya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, itu adalah beberapa orang yang telah kami wawancarai mengenai pencemaran lingkungan. Jadi guys, kita harus menjaga ruang lingkup kita agar tetap bersih dan membuang sampah pada tempatnya, serta memisahkan sampah anorganik dengan organik, agar sesuatu sampah yang bisa diolah, kita olah kembali. Oke, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Saya Salsabila Amalia beserta tim mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.